Gempa Gayo, bukan tsunami ya. Kalau tsunami nggak ada terdampak sampai kemari. Itu gempa Gayo di tahun 2013, kalau nggak salah saya 2013. Itu yang agak parah kali Pak, agak parah sekali. Jadi setelah itu kami pindahkan lagi jalan yang kedua kali untuk buat jalan. Baik, izin Pak, nama kita siapa Pak? Nama saya Sukirman, sebagai tokoh masyarakat di Kampung Pondok Balik. Ya. Baik Pak, izin kami menanyakan terkait fenomena sinkhole yang terjadi di Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketul, Kabupaten Sabah. Jadi Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana sejarah awal terjadinya pergerakan tanah ini Pak di Desa Pondok Balik. Terima kasih atas pertanyaan. Ini pun saya jawab ya sepengetahuan saya, karena mungkin nanti ada yang kurang tepat juga ya, mohon maaf demikian. Kalau awalnya dulu Pak, ini masalah terjadi longsor di tahun 1999. Itu ada hujan deras di malam hari sekitar 5 hari udah berhentikan demikian. Jadi tahun 1990 itu longsor pertama dia di daerah jalan pertama yang pernah kita lalui dari dulu. Lantas habis itu kami pindahkan jalan pertama alternatif sekitar 10 atau 15 meter dari kejadian longsor di tahun 99. Setelah itu menyusul lagi dia gempa Gayo, bukan tsunami ya. Kalau tsunami nggak ada terdampak sampai kemari. Itu gempa Gayo di tahun 2013, kalau nggak salah saya 2013. Itu yang agak parah kali Pak, agak parah sekali. Jadi setelah itu kami pindahkan lagi jalan yang kedua kali untuk buat jalan alternatif yang kedua kali, berlangsung yaitu sekitar ada 2 tahun, nusul lagi dia longsor akibat juga curah hujan. Yang pertama, cuma yang masalah sekarang, yang masalah positif sekali yang harus kita antisipasi, yaitu air yang berasal dari Kabupaten Bener Meriah, dari 4 kampung itu, yang mana air itu dulunya dimanfaatkan untuk persawahan. Sementara ini dimanfaatkan untuk penyemprotan cabai, lahan pertanian kan, atau kol atau sebagainya lah. Demikian. Lalu tahun 2005 kami pindahkan lagi jalan yang sekarang ini kita mengalami putus jalan Pak. Ya. Ini jalan 2005 kita buat langsung plus paretnya. Pada waktu itu bupatinya masih Pak Nasarudin. Setelah tahun 2005 sampai sekarang itu kita nikmati, tidak ada masalah. Nah, kejadian kemarin di tanggal 26 Pak ya, 26 Desember kejadiannya waktu banjir kemarin, sebenarnya dampaknya nggak kemari Pak. Dampak itu nggak ada sama sekali, dia itu kurang longsornya atau berapa, nggak ada waktu kejadian banjir kemarin. Nah, setelah itu kan ada nusul lagi hujan, nggak berhenti tuh Pak ya, ada beberapa hari, dari mulai Rabu sampai berapa harinya langsung dia longsor kembali yang lebih lebar longsornya. Habis itu kami antisipasi kemari bersama aparatur pemerintahan yang ada, kami buat jalan, kami buat portal sementara untuk mengantisipasi korban masuk ke jurang, kan demikian Pak. Karena yang datang kemarin ini bukan hanya dilalui oleh warga setempat, tapi juga ribuan warga dari mulai Kecamatan Celala sampai Kecamatan Asilinara itu melalui jalan ini Pak. Jadi setelah itu di tanggal 5 di bulan 1 Pak, baru ada penambahan ya, itu melalui air itu sudah mengalir kemari Pak. Sementara di pasca bencana itu air itu nggak ngalir kemari selama sekian hari, hampir 20 hari. Begitu air itu dia ngalir kemari Pak, terkikislah pelan-pelan. Terkikis pelan-pelan, sehingga kami punya alternatif menelpon, memberitahukan kepada pimpinan kami, yaitu Bapak Bupati Aceh Tengah serta Bapak Wakil. Langsung Pak Wakil terjun kemari untuk melihat keadaan. Dari itulah kami buka lagi jalan alternatif, jalan baru yang dibuka. Jalan ini sekitar, kalau menurut orang tua Pak, sebelum orang tua kami lahir, ini jalan dasar. Nah, demikian. Habis itu total putus dia Pak, pas di seminggu yang lalu Pak, itu putus total, nggak bisa lagi dilalui. Kami matikan jalan, pindah alternatif kemari. Itu Pak, yang saya ketahui tentang masalah kejadian ini Pak. Dan harapan
harapan kami di sini untuk masyarakat Pondok Balik dan Ketol sekitar-sekitarnya, harapan kami agar pemerintah yang terkait termasuk Bapak Bupati Aceh Tengah dan Bener Meriah untuk kerjasama bagaimana kita mencari solusi untuk air dari Bener Meriah tidak lagi limbahnya dibuang ke Kampung Pondok Balik, Pak, untuk mengantisipasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Mungkin ada kesilapan saya. Ya, baik. Berarti diperkirakan masyarakat bahwa yang menjadi efek terputusnya jalan ataupun pengerukan tanah ini adanya air yang mengalir dari wilayah Bener Meriah, begitu Pak? Nah, demikian, Pak. Adanya air yang dari Bener Meriah kemari, di samping juga tanah ini memang labil, Pak. Labil karena dia bukan tanah liat, dia pasir. Jadi begitu terkikis dia, hampir setiap harinya dia memakan waktu, Pak, memakan longsoran ini sekitar 1 meter itu setiap harinya itu udah pasti ada, Pak. Itu paling sedikit. Sehingga dengan jalan alternatif yang udah kita buat, sekitar berapa lagi tuh, Pak? 70 meter lagi, jalan alternatif nggak bisa lagi digunakan kalau nggak cepat kita tangani. Demikian. Kemudian apakah ada rumah warga ataupun fasilitas umum maupun lahan pertanian masyarakat yang terdampak dari bencana ini? Kalau rumah warga, Pak, karena ini isinya di perkebunan ya, bukan dari pemukiman. Ini ada rumah yang kita tempati sekarang ini udah dibongkar. Sementara untuk korban-korban rumah lain nggak ada. Tapi kalau untuk perkebunan, Pak, ada beberapa warga yang memang sudah dirugikan, yang total tanahnya itu amblas, termasuk pemiliknya yaitu Pak Saridin atau Pak Nurdin tuh, Pak. Itu yang memang total dia, Pak. Sementara memang dia wilayahnya Kampung Pondok Balik, tapi penuhnya dari Bener Meriah yang pemilik kebun sempat. Demikian. Berarti di sini mayoritas memang lahan pertanian dan jauh dari permukiman warga, begitu Pak? Ya, ini lahan pertanian jauh dari pemukiman warga. Cuman kalau tidak cepat kita tangani, kemungkinan besar itu akan nanti mendekati ke pemukiman warga yang terutama Kampung Sukamakmur dan Blangpaku. Demikian. Nah, sejauh ini Pak, apakah ada dampak serius kepada masyarakat dengan terjadinya fenomena ini, Pak? Mungkin ada peristiwa-peristiwa yang menimpa masyarakat? Untuk dampak seriusnya sementara ini belum terpantau kami, tapi mudah-mudahan kalau untuk seriusnya cuma yang mengalami kerugian, kebun longsor, itu aja, Pak, untuk sementara. Jadi kalau untuk dampaknya ke warga nampaknya masih minim. Demikian. Kemudian ada berapa jumlah luas lahan maupun jumlah warga yang terdampak lahannya ini, Pak, di sini, Pak? Yang terdampak dari lahan ini, Pak, sekitar sekitar 20-an hektar, Pak. 20-an hektar itu terancam, dan mungkin kalau kita arahnya ada dua, kalau arah ke bawah ke Kampung Pondok Balik, arah ke atas ke Desa Sukamakmur dan Blangpaku, Pak. Nah, itu sekitar 50 hektaran, Pak, bakal terancam kalau tidak segera kita tangani. Kira-kira apa dampak ekonomi masyarakat, Pak, terkait terputusnya jalan ini, Pak? Dampak ekonomi untuk sementara ini kalau di masyarakat untuk keseluruhan, karena mungkin ya terima kasih juga kepada pimpinan kami yaitu Bapak Wakil Bupati, mereka terus mengambil langkah untuk membuat jalan alternatif. Jadi sementara ini masyarakat tidak ada yang pernah berkendala tidak bisa lewat. Berarti untuk ekonomi dia masih minim, berjalan seperti biasa. Namun ada sedikit kendalanya karena jalan masih berdebu, rawan kecelakaan, Pak. Makanya kami pantau setiap hari di sini. Demikian. Oh ya. Nah, kemudian dalam sehari ini, Pak, ada berapa kali terjadinya pergerakan tanah ini, Pak? Saya dari tadi jam 9 pagi di sini sekitar ada 15 kali, Pak. Ini tadi susulan yang paling besar termasuk yang kita sekarang ini berada di sini. Nah, itu sekitar 3 meter, 4 meter jatuh dia, Pak. Berarti setiap hari memang Ya, terjadi. itu walaupun tanpa air mengalir, Pak. Tanpa air pada juga mengalir, kalau setiap harinya dia udah memang seperti itu. Jadi apa yang menjadi yang paling dikhawatirkan warga saat ini, Pak, terkait fenomena ini, Pak? Yang kami khawatirkan, Pak, kalau memang tidak coba ditangani, karena kami ini kan mencakup 2 desa, tidak tertutup kemungkinan kalau nanti arahnya ke atas, lambat laun akan habis, Pak, sampai ke perbatasan Bener Meriah. Karena kita lihat tanah ini begitu longsor, langsung hilang seperti ditelan bumi. Itu yang membuat keajaiban kami. Sampai dengan detik ini belum terjawab kemana tanah itu larinya. Bukan menumpuk dia kayak biasanya longsor, Pak, tapi ini memang hilang dia. Jadi kedalaman awal dulu sekitar 150 di awal, sementara sekarang tinggal sekitar 75 atau 100 kurang lebih kedalaman yang sekarang. Nah, kemudian sejauh ini, Pak, dari
ingatan Bapak mungkin bisa digambarkan sedikit rentang waktu paling banyaknya tergerus ini kapan Pak? Pada saat kapan mungkin? Rentang waktu tergerusnya Pak di bulan 11 Pak. Bulan 11 lalu. Di bulan 11 sampai dengan terus bencana kemarin di tanggal 26 Desember itu rentang waktu yang sangat mengkhawatirkan Pak. Karena pada waktu itu kami pantau kondisi ini, paret ini kan udah pada nggak layak. Jadi mungkin rembesan air itu yang ke bawah yang mungkin membawa dia di bisa longsor dikit-dikit tiap harinya. Nah, kemudian ini untuk aktivitas warga setempat di sini masih ada, kita lihat lahan pertanian Pak yang masih digarap oleh warga. Itu apakah sudah disampaikan himbauan kepada warga untuk tidak mendekat di area yang bisa dibilang rawan terjadi bencana ini Pak? Udah kita sampaikan Pak, untuk yang memang warga-warga yang sangat mengkhawatirkan, yang dekat pada lahan bencana, sudah semua kita sampaikan. Namun ya namanya masyarakat juga kadang-kadang nggak diindahkan. Tapi kami cukup mengantisipasi. Setiap masyarakat yang datang berkunjung baik dari manapun, kami siap 24 jam memang setiap hari di sini Pak, untuk menghindari adanya korban. Demikian. Tapi kalau masalah kebun, aktivitas masih berlangsung, cuma dia memang jaga jarak Pak. Yang kira-kira bisa membahayakan mungkin nggak dia dekatin lagi. Ya. Demikian. Karena semuanya kan menyangkut ekonomi kita, mungkin kebutuhan mereka harus dikutip cabai dalam keadaan berbahaya, kita juga nggak bisa menyalahkan mereka. Demikian. Baik, sejauh ini kira-kira apa saja yang sudah langkah yang diambil pemerintah daerah Kabupaten Setengah untuk menangani fenomena ini Pak? Kalau sementara ini langkah dari pemerintah daerah, karena kunjungan termasuk sudah lengkap Pak. Termasuk kemarin dari BPBD juga datang kemari untuk mengunjungi ini, yang mungkin nanti kalau memang distatuskan dia bencana daerah, tentunya yang menangani kan BPBD Aceh Tengah, karena memang begitu besar nampaknya untuk menyerap dana. Kalau memang dibenahi kembali pun mungkin dia akan kerjasama dengan pihak provinsi ataupun pihak pusat Pak dari BPBD. Itu jawabannya dari Bapak Rudi kemarin. Kemudian untuk tindak lanjutnya ini Pak, terkait ada lahan warga yang memang sudah terdampak, sudah hilang begitu Pak. Apakah ada langkah relokasi dari pemerintah ataupun ada usulan dari daerah pemerintahan desa setempat ini Pak? Kalau langkah relokasi Pak, itu mungkin masih belum kita ketahui seluruhnya. Cuman untuk laporan korban sudah dari awal sudah kita laporkan semua Pak. Termasuk korban ini, juga korban-korban yang lain, termasuk tanaman cabai yang longsor tanah sudah masuk semua Pak. Itu permintaan dari dinas-dinas terkait, termasuk dari Pemda, dari BPBD, itu sudah kami laporkan semua, berkasnya sudah selesai. Kemudian terakhir mungkin bisa disampaikan ada harapan dari Bapak selaku masyarakat setempat terkait fenomena alam ini Pak. Mungkin ke depan apa yang diharapkan kepada pemerintah? Ya, kalau harapan kami masyarakat Pak itu sudah jelas. Yang pertama, kita itu demi kelancaran akses jalan Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Jadi kalau kemampuan kami di sini ya memang terbatas. Dalam arti kata bukan terbatas masalah lain-lain Pak ya. Kami hanya sudah melaporkan bersurat melalui kepala desa yang ada di 4 kampung, melalui juga Pak Camat dari Wipsam, agar kerjasama dengan Pak Camat Ketol Aceh Tengah untuk bekerjasama bagaimana menanggulangi baik itu air dari limbah dari Bener Meriah ini tidak lagi masuk ke wilayah kampung Pondok Balik. Nah, oleh karena itu penyampaian saya, harapan kami daripada masyarakat agar kerjasama Bupati Bener Meriah dan Aceh Tengah ini bagaimana baiknya agar sama-sama tidak ada korban di kedua belah pihak. Kami pun juga selamat, air bisa dialirkan kemana yang kita sepakati. Demikian Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.